Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 61 kelompok 4. Saya Uswatun Hasanah sebagai ketua kelompok. Ikut anggota saya, pertama Vini Alfionita Boruginti, kedua Tumiar Situmorang, ketiga Tresia Kemi KF Ompusonggo, keempat Utami Putri Karsuni. Kami di sini akan menyamarkan mengenai isu kontemporer nasional tentang narkoba. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik secara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Jenis-jenis narkotika ada ganja, sabu, ekstasi, riklona, alprazolam, trihex, tembakau broila, dan mushroom. Baik, selanjutnya adapun dampak negatif narkoba yaitu 1. Organ tubuh menjadi rusak, 2. Perubahan sikap dan mental, 3. Masa depan suram, 4. Berpotensi terjerumus tindak kriminal, 5. Pidana penjara hingga vonis mati, 6. Kematian akibat overdosis. Baik, selanjutnya 10 tips tangguh bebas narkoba. 1. Selektif dalam pergaulan, 2. Hindari keluyuran malam, 3. Jadilah anak berbakti pada orang tua, 4. Fokus pada hal-hal positif, 5. Jangan takut kehilangan teman, 6. Selesaikan masalah Anda, 7. Bentengi diri dengan agama, 8. Ingat masa depan, 9. Jangan pernah mencoba, 10. Nikmati kebersamaan dalam keluarga. Adapun kriteria residen yang dapat direhabilitasi, 1. Merupakan pengguna aktif dengan pemakaian terakhir kurang dari 12 bulan, kedua berusia 15-40 tahun, ketiga tidak sedang hamil, 4. Tidak menderita penyakit fisik, 5. Datang didampingi orang tua atau wali, 6. Jika terlibat urusan hukum harus memiliki surat keputusan pengadilan, 7. Calon residen dari putusan pengadilan harus didampingi pihak pengadilan. Masalah narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia, di mana kelompok pengguna narkoba 70%-nya pekerja usia produktif, 22%-nya pelajar dan mahasiswa, dan 8%-nya masuk dalam kategori lain. Dengan rincian, 72% adalah pengguna laki-laki, dan 28% adalah pengguna perempuan, di mana 50 orang meninggal setiap hari atau sekitar 18.250 orang per tahun akibat narkoba. Indonesia darurat narkoba. Isu nasional narkoba, di sini Kapolri mengatakan bahwa Polri mengungkap 19.229 kasus narkoba dengan mengamankan sebanyak 24.878 tersangka selama tahun 2021. Kasus selanjutnya, Polres Labuan Batu tangkap pasutri pengedar narkoba. Alasannya dikarenakan sang istri dibayar 1 juta rupiah oleh sang suami. Hal tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri dikarenakan mengalami kesulitan ekonomi, sehingga melakukan hal tersebut. Kasus selanjutnya, penangkapan tersangka pengedar narkoba di USU Fakultas Ilmu Budaya dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi dan untuk membayar uang kuliah, karena tidak adanya penghasilan saat pandemi, ujar sang pelaku. Kasus selanjutnya yaitu polisi tangkap 2 pria terkait narkoba di Sumatera Utara sebanyak 21 kg sabu. Alasan tersangka melakukan tindakan tersebut dikarenakan dijanjikan upah 2 juta rupiah per kilogram sabu oleh sang pelaku. Sebanyak 11 bintara dan perwira Polri di Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara terlibat penjualan kembali sabu hasil tangkapan. Selain belasan polisi, kasus ini juga melibatkan 3 gembong narkoba. Terbongkarnya kasus narkoba tersebut bermula pada tanggal 19 Mei 2021. Kala itu ditemukan 1 unit kapal kayu yang di dalamnya terdapat 76 bungkus narkoba jenis sabu, di mana 1 bungkusnya seberat 1 kg. Di perjalanan saat penyerahan barang bukti oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai, mereka memindahkan 13 bungkus sabu ke dalam 1 buah boni. Mereka bersepakat untuk menyisihkan 6 kg sabu untuk dijual.
Kemudian dari 6 kg sabu tersebut dijual seharga 250 juta rupiah. Selanjutnya 5 kg sabu lainnya dijual dengan harga 1 miliar. Sementara dari 76 kg sabu yang ditemukan, yang dilaporkan hanya 57 kg. Hal itu diungkap Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjung Balai Asahan. Saat ini berkas kasus ke-11 Bintara sampai perwira Polres Tanjung Balai itu sudah ditangani jaksa. Para polisi itu saat ini ditahan di Lapas Kelas 2B Tanjung Balai di Pulau Simardan. Kasus berikutnya yaitu 7 ton sabu berhasil disita BNN sepanjang 2021. Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika pada 19 Oktober 2021. Pemusnahan ini merupakan ke-8 kalinya di tahun 2021 hingga bulan Oktober ini. Dari beberapa kasus tersebut, kita mengetahui bahwa narkoba sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia karena dapat merusak kesehatan dan moral manusia. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjauhi narkoba karena masa depanmu sangat berharga. Katakan tidak pada narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba. Majulah negeriku, pemuda-pemudi, generasi bangsa.